Halo rekan-rekan jari ya. Di sini di video ini kita akan menjelaskan tentang sistem kasirnya ya. Jadi nanti aplikasi jari ini untuk kasir bisa login sama seperti admin. Jadi harus memasukkan username sama password ya yang dibuat di back office adminnya ya. Kebetulan ini saya ada login sesuai dengan pakai akun kasir. Di sini adalah tampilannya untuk kasirnya ya. Jadi di sebelah kiri itu ada informasi belanja ya, informasi barang-barangnya yang akan dilakukan transaksi, dan di sebelah kanan adalah informasi member dan juga ringkasan pembeliannya seperti itu. Oke, kita masuk dulu ke sebelah kiri ya. Jadi untuk cara penginputannya di barangnya, untuk yang pertama kita bisa melakukan input berdasarkan kode barang ya. Jadi kode barangnya bisa kita ketik secara manual atau bisa menggunakan scan barcode ya gitu. Jadi kalau misal scan barcode, contoh kurang lebih seperti ini ya. Nah, otomatis nanti muncul nama barangnya ya beserta stoknya. Jadi stok kuantitasnya berapa di sini gitu. Semisal saya ketik nih, ini kan stok tersedia 64 ya, saya ketik 65 ya, otomatis nanti dia tidak bisa dilakukan transaksi kalau memang di settingan adminnya itu stok tidak bisa negatif gitu. Tapi kalau stok bisa negatif artinya stok nanti bisa dilakukan transaksi meskipun nanti minus jatuhnya untuk stoknya seperti itu. Nah ini kebetulan karena nggak ada penanda merah, otomatis di back office-nya itu disetting stok bisa negatif seperti itu. Nah, untuk yang pertama bisa menggunakan kode diketik manual atau melalui scan barcode ya. Yang kedua kita bisa memilih barangnya ya. Misalnya kita pilih atau kita cari deh misalnya LED. Nah di sini kebetulan 0 ya. Jadi muncul ya, harganya juga udah otomatis dari settingan back office-nya seperti itu. Kalau memang ada kesalahan dari nominal atau mungkin barang, kita bisa menghapusnya ya dengan klik tombol sebelah kanan warna merah itu seperti itu. Nah, setelah itu kita coba untuk melakukan transaksi ya. Kita coba misalnya ini, kita lakukan transaksi. Nah di sebelah kanan ya, kalau memang nanti tanpa member ya, biasanya ini cash atau tunai ya, jadi bisa dipilih untuk tanpa member seperti itu. Kalau memang pembelinya itu dengan member ya, bisa dimasukkan atau bisa dimasukkan kode membernya atau di scan barcode kode membernya seperti itu. Setelah itu atau bisa dipilih membernya. Oke, kita contoh member ini ya, member Adit Prayoga. Oke ya, jadi ini Adit Prayoga atas saldo sekian ya, jadi muncul langsung informasinya. Terus di bawahnya juga ada informasi ringkasan pembeliannya ya. Di sini ada 2 item dengan total sekian. Kalau memang ada diskon ya, kita bisa melakukan input di sini ya, seperti itu. Lalu muncul grand totalnya berapa, misalnya kita ketik 5.000, otomatis grand totalnya berkurang 5.000, lalu saldonya sekian, lalu dipotong dengan grand total, akhirnya sisa saldo dari member Adit ini kurang lebih sekian. Oke, kita lakukan submit ya, atau lakukan transaksi di sini ya, kita proses yes. Nah, maka langsung muncul ini ya, ringkasan atau preview cetak transaksinya. Kita bisa ngeprint ya melalui printer thermal yang print 80 mm atau juga yang 58 seperti itu. Kalau sudah di print, lalu kita tinggal klik tombol X gitu. Nah itu tadi untuk cara inputan yang pertama ya. Untuk yang cara yang kedua itu kita bisa berdasarkan keyboard aja ya. Yang pertama, kalau berdasarkan keyboard di sini sudah saya ini ya
saya kasih kode di sini. Jadi ada F1, jadi maksudnya FN ya di situ ya. F1 untuk memfokuskan ke kode barang ya kan, atau kita ke F2 ya, otomatis nanti kodenya berubah di sini, fokusnya ke kode member, ataupun F3 ya, F3 nanti masuk ke uang diterima berapa, seperti itu. Contoh kita ke F1 dulu, lalu kita scan kode barangnya ya kan, otomatis langsung muncul di situ. Lalu saya bisa memakai arah ya untuk memindahkan kuantitinya. Misalnya di sini saya ingin mindah jadi 2 nih. Nah, seperti itu. Atau mungkin menghapusnya ya nanti ya. Nah, jadi bisa menggunakan arah untuk mengubah rincian harganya. Setelah itu saya coba transaksi tanpa member ya. Jadi saya langsung ke F3 ya kan. Uang diterimanya berapa, misalnya 100.000 ya. Nah, setelah itu kita pencet F4 nih. Nah, terus setelah itu kita pencet enter ya. Nah, otomatis nanti muncul ini transaksi berhasil. Lalu kita bisa ketik enter lagi untuk ngeprint, atau pencet escape ya untuk kembali lagi melakukan transaksi. Jadi kurang lebih ada beberapa macam cara ya untuk transaksi di kasir. Jadi mana yang mungkin lebih bisa cepat, itu bisa digunakan, yang cocok di outlet para rekan-rekan kasir, para rekan-rekan cari ya. Oke, setelah itu lanjut lagi di menu daftar transaksi. Kita ke menu daftar transaksi. Di sini adalah transaksi-transaksi yang sudah terjadi. Jadi semua transaksi yang ada di outlet mana nih ya. Ini contoh di cabang Surabaya ya. Nah, ini adalah transaksinya gitu. Terus ini ada informasi kasirnya ya, siapa yang menjaga, yang mengeksekusi ya. Di sini juga bisa dicetak kembali ya, ada aksi dicetak kembali untuk transaksi yang sudah terjadi, ataupun mau menghapus ya. Menghapus atau void transaksi ini adalah mengembalikan nantinya stok-stok yang sudah tertransaksikan gitu. Jadi biasanya misalnya salah input atau mungkin barangnya diretur, nah itu nanti bisa melakukan dengan fitur hapus void ini. Jadi untuk memudahkan ini ya, pengembalian stok maupun menghapus riwayat transaksinya yang salah gitu. Setelah itu kita juga bisa ada fitur untuk search ya, untuk mencari misalnya kita berdasarkan invoice misalnya 4, nah misalnya 30, nah dia langsung muncul di situ. Jadi bisa pencarian juga sesuai dengan invoice yang ingin dicari. Setelah itu kita lanjut ke laporan penjualan. Nah, di laporan penjualan kita bisa pilih semua kategori ya. Terus pilih periodenya, saya coba periode sampai Januari, Februari, Januari sampai April, terus kita preview ya. Di sini bisa opsi ya, outputnya preview atau cetak, atau mungkin download Excel. Nah, untuk laporan penjualan kurang lebih seperti ini tampilannya ya. Jadi ada dikelompokkan per kategori, terus juga ada detail barang-barangnya, ada informasi kuantitas yang terjual dan total penjualannya seperti ini gitu. Terus juga di bawah lagi nanti ada diskon berapa dan juga ketentuan totalnya gitu. Oke, kita lanjut ke laporan berikutnya, yaitu laporan penjualan per kasir ya. Kalau tadi laporan penjualan saja itu digunakan untuk closing harian ya. Tapi kalau per kasir biasanya untuk closing per kasirnya ya. Jadi di sini kita bisa pilih semua kategori atau ini ya, per kategori. Terus periodenya berapa ya. Jadi per kasir ini adalah kasir yang saat ini saya login ya. Oke, contohnya kita submit ya. Nah, di sini kita sudah melakukan penjualan tadi ya, di sini di alat-alat listrik ini. Senilai kurang lebih sekian ya. Kita hitung jual, terus ada total penjualan, lalu ada diskon di sini dan ringkasan grand totalnya berapa, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke edit akun. Nah, di sini ya, kasir bisa mengubah password sama identitasnya.
Lalu untuk logout, ini logout ya, bisa keluar dari halaman sistem dan juga mungkin pergantian kasir perlu di situ. Lalu kalau memang dia mempunyai wewenang ke back office, nanti dia bisa login ya ke informasi ke ini halaman sistem back office-nya, lalu dia bisa masuk ke back office seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan untuk kasirnya. Sekian dan terima kasih.